Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter, petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Sahabat tani sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi tentang kunci sukses dalam berkebun sawit. Namun seperti biasa, bagi sahabat-sahabat yang baru saja menemukan channel kita ini, tolong subscribe-nya dulu agar nantinya tidak tertinggal dengan informasi-informasi dari saya selanjutnya. Kemudian silakan dibagikan informasi ini sebanyak-banyaknya kepada sahabat, kepada teman-teman tani yang lainnya, supaya informasi ini bisa lebih bermanfaat lagi. Sahabat tani sekalian, pada video kali ini saya akan coba membahas tentang 5 kunci sukses keberhasilan berkebun sawit. Jadi sahabat sekalian, untuk berkebun sawit dengan menghasilkan tanaman yang seperti ini ya, yang seperti di video ini, buahnya lebat seperti ini ada cara-cara yang harus kita lakukan agar nanti pertumbuhan sawitnya bisa maksimal, kemudian juga buah juga bisa maksimal seperti ini, lebat-lebat seperti ini ya. Itu jadi kunci yang pertama adalah tentang jarak tanam. Jarak tanam yang dimaksud adalah kita menanam sawit harus mengikuti jarak tanam sesuai yang dianjurkan oleh Balai Benih. Dan ini sering saya anjurkan kepada sahabat tani sekalian, sebelum kita menanam sawit, upayakan untuk menanam bahwa benih yang kita tanam ini adalah benih yang bagus atau benih yang unggul. Dan kalau kita membeli benih yang unggul, di situ ada dijelaskan berapa populasi per hektarnya. Kalau kita mengetahui populasi per hektar, maka kita akan mengetahui berapa jarak tanam yang harus kita terapkan. Dan sebagai contoh sederhana, jarak tanam itu yang umum dilakukan kalau tanaman sawit kita adalah di kisaran 9 kali 9 mata 5. Itu sahabat sekalian ya. Dan kenapa harus menggunakan mata 5? Itu agar nantinya tajuk daripada daun-daun sawit kita ini, jadi mekarnya itu bisa sempurna, tidak berhimpitan dengan yang lain. Itu beda dengan segi 4 ya. Jadi kalau sahabat-sahabat sekalian masih ada yang menggunakan cara pancang dengan sistem segi 4, mudah-mudahan ketika melihat video ini bisa dipikirkan ulang lagi untuk merubah pancang ya, yang belum ditanamin sawit dengan sistem mata 5. Karena selain nanti tajuk dari daun ini bagus, itu juga akan berpengaruh dari jumlah populasi per hektar. Sebagai contoh sahabat ya, kalau mata 5 dengan jarak 99, itu kalau 1 hektar adalah 143. Dan kalau menggunakan segi 4 dengan jarak 9 kali 9, maka jumlahnya hanya 125 batang saja. Dan itu pun nanti tajuknya kurang maksimal. Ada yang bisa bersentuhan, kemudian ada yang jaraknya jauh, yang akhirnya mudah untuk ditumbuhi gulma. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah tentang lubang tanam tanaman kelapa sawit kita. Jadi kalau kita menanam sawit, kita upayakan lubang itu tidak pas betul dengan ukuran polybag kita. Jadi usahakan lubang itu minimal jaraknya adalah 60 kali 60. Kenapa harus jaraknya seperti itu? Jadi nantinya agar polybag yang kita tanam itu tidak press betul ya sahabatnya, tidak pas betul dengan tanah, yang akhirnya nanti akar itu langsung bertemu dengan tanah aslinya. Namun kalau lubang itu besar, maka akar dari dalam polybag nanti akan bertemu dengan tanah yang gembur, yang akhirnya perakaran itu akan lebih mudah untuk tumbuh. Itu ya sahabatnya. Kemudian cara yang ketiga agar penanaman sawit kita ini berhasil adalah tentang pupuk lubang ya. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi pupuk lubang ini penting. Dan pupuk lubang apa yang terbagus yang harus kita berikan dalam tanaman sawit kita itu adalah rock fosfat. Karena fungsi daripada kandungan fosfat itu adalah untuk merangsang perakaran
sawit kita yang baru ditanam. Itu fungsinya ya. Jadi merangsang pertumbuhan akar. Juga rock fosfat ini sifatnya basa. Jadi dengan sifat basa itu bisa meningkatkan kadar pH tanah ya. Jadi nanti tanaman kita itu akan lebih cepat subur lagi. Itu syarat yang ketiga agar tanaman sawit kita ini bisa bagus. Kemudian syarat yang keempat adalah tentang bola tanah dari bibit kita. Jadi yang dimaksud bola tanah itu adalah kondisi polybag tanaman sawit kita ya sahabatnya. Jadi kita usahakan dalam membawa bibit dari rumah ke lahan itu kita perlakuannya harus hati-hati. Dalam mengangkat hati-hati, dalam membawa ya. Kemudian jangan mudah kita untuk membantingkan, karena kalau kondisi tanahnya pecah, itu nanti tanaman sawit kita rawan stres, dan kalau ditanam di musim kemarau itu akan mudah layu. Itu sebabnya sahabatnya. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai polybag itu pecah yang akhirnya perakaran itu akan terganggu. Itu yang harus kita perhatikan, syarat yang keempatnya. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima adalah tentang cara kita menanam sawit. Ini harus kita perhatikan betul bahwa cara menanam itu kalau terlampau dalam kita tanam sawit kita dengan lebih dari 10 cm dari pangkal polybag yang tertanam dalam lubang tanam, itu akhirnya akan membuat tanaman sawit kita menjadi istilahnya itu tercekik. Kalau tercekik itu pertumbuhannya pun akan lambat gitu ya. Dan kalau terlampau dangkal atau pangkal batang itu misalnya seperti ini ya, pangkal batang dari bibit sawit kita itu terlampau di atas, nantinya itu kalau ditanam itu istilahnya menggantung. Jadi dia akan mudah goyang ya. Jadi bibit kita akan mudah goyang. Kemudian berapa jarak yang tepat untuk penanaman? Jadi kalau diibaratkan ini pangkal polybag ya, permukaan tanah ini, nah itu tertimbun tanah itu kurang lebih sekitar 2 cm dari pangkal. Jadi dari tempat tumbuhnya akar itu ke atas itu kurang lebih dari bonggol itu ya, pangkal bibit kita itu 2 cm yang tertimbun tanah, agar nantinya bisa tumbuh normal sawit kita, tidak tercekik dan pertumbuhannya bisa cepat subur. Jadi itu sahabat ya. Jadi kesimpulannya dari uraian ini dapat kita simpulkan, yang pertama adalah agar sawit kita ini bisa sukses dalam berkebun, itu yang pertama adalah tentang jarak tanam. Yang kedua adalah tentang pembuatan lubang, jangan terlampau sempit. Kemudian yang ketiga adalah tentang penggunaan pupuk lubang. Yang keempat tentang bola tanah, jadi polybag kita jangan sampai pecah. Dan yang kelima, kita harus menanam itu dengan cara yang benar ya. Jangan terlampau dalam, jangan juga terlampau dangkal. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat tani sekalian dan memotivasi para sahabat tani sekalian untuk bisa berkebun sawit dengan lebih baik lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.